Jangan pernah menutup jalan pakai ulos selalu minta sumbangan. Itu kebebasan menindas kebebasan orang lain. Ada orang yang menyebut Kristus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325. Nggak benar itu. Shalom, Horasia dan Katolik. Salam sehat untuk semua OMK dan para orang tua dimanapun berada. Kami, saya Agnes dan rekan saya Julius. Kami dari OMK Lingkungan Santo Paulus Rasul, Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk Medan, melaksanakan podcast KEDKAT atau Kedan Katolik. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan salah satu dari tugas gereja Katolik, yakni sebagai pewarta dengan menggunakan media podcast ini. Nah, tujuan dari podcast ini juga untuk mendukung dan menyelaraskan program Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk Medan, yakni berjalan bersama untuk mewujudkan Smart Paroki. Iya, benar sekali ya. Jadi langsung aja nih, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pastor dari Paroki Hayamuruk Medan. Langsung aja, selamat datang untuk Pastor Paulinus Simbolon OFMK. Shalom Pastor. Shalom Pastor, selamat datang. Apa kabar Pastor? Excellent. Julius, excellent? Oh, excellent. Excellent, oke. Nah, seperti Pastor lihat, kami pakai nuansa merah putih. Nah, kebetulan pada hari ini kita bertepatan pada tanggal 17 Agustus, di mana kita memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-78 tahun kalinya. Nah, saya mau minta Pastor, kalau saya nanti bilangnya Dirgahayu 78, kita jawab Merdeka, Merdeka, Merdeka. Oke? Agnes juga ikut ya? Iya, bersama dengan rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan juga ikut ya. Dirgahayu 78, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Luar biasa. Udah lumayan kebakar ya Pastor ya semangatnya tadi merdeka. Ya, hampir hangus. Hampir hangus saking semangatnya kebakar gitu ya guys ya. Oke, itu tadi. Jadi gimana Pastor kegiatan Pastor selama 17 Agustus ini? Apa Pastor ada mengikuti perlombaan atau upacara mungkin di stasi lain gitu Pastor? Yang saya terima ikatan cuma di gereja paroki. Misa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama umat paroki. Tidak banyak sih yang datang, tapi kan kata Tuhan bukan soal banyaknya. Kita sebagai bangsa, sebagai gereja bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan kita sebagai negara, bangsa, dan rakyat. Oh, begitu ya, Pastor. Nah, saya ada pertanyaan seputar merdeka ini, Pastor. Nah, merdeka. Itu maksudnya merdeka seperti apa ya, Pastor? Merdeka untuk apa gitu? Mungkin sebelum dijawab secara teologis, boleh dijawab secara umum dulu, Pastor. Setiap kata, setiap diksi bisa memiliki makna. Kalau orang sebut merdeka, bisa diterjemahkan dari free, bebas. Bisa juga lepas dari keterikatan. Lalu merdeka dan bebas itu bukan saja tentang masa lalu, tapi juga tentang masa yang akan datang. Nah, kalau kebebasan yang diinginkan itu kerap dalam konteks saya sih tidak bisa mengekspresikan diri. Ada kekuasaan, ada tekanan, ada hambatan, ada kekurangan, ada defisiensi. Tapi yang lainnya lah, saya memilih risiko itu. Itu juga merdeka. Saya tidak memilih enaknya. Kalau ada kesulitan, saya pilih itu. Mau angka yang bagus, kesulitan belajar dengan baik. Kenyontek. Pilihannya tetap juga ada korban. Ada macam ya, kerja keras. Nah, itu juga kemerdekaan. Karena aku pilih untuk itu.
All the rest is taken by me. All the rest is taken by me ya That's Pastor. sure. Oke, baik. Nah, jadi Pastor, berdasarkan konferensi Wali Gereja Indonesia juga nih Pastor, mereka menetapkan tanggal 17 Agustus itu sebagai hari raya. Jadi apa sih, kenapa tanggal 17 Agustus itu ditetapkan sebagai hari raya gitu? Alasannya apa sih? Setiap konferensi uskup-uskup itu, jadi seperti kita kan satu konferensi Indonesia, ini sepertinya misalnya Timor Leste juga menjadi satu konferensi. Amerika Serikat itu dengan Kanada satu konferensi. Kepada masing-masing konferensi ini diberikan oleh tata suci untuk memilih hari-hari yang sangat istimewa untuk dirayakan, menjadi kesempatan bersyukur, tapi sekaligus juga memperbaharui etikat, niat, dan cita-cita umat Katolik. Setahu saya, di Indonesia dipilih dua sangat terang. Pertama, 3 Desember. 3 Desember. Itu hari Santo Franciscus Xaverius yang dipandang sebagai pelindung misi di Indonesia. Ya. Lalu 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan dan hari berdirinya negara dan Republik Indonesia. Uskup-uskup dan umat Katolik ingin mengajak umat memberi perhatian khusus atas hari itu, bersyukur atas anugerah Tuhan, mengingat, menghargai, dan mendoakan para pahlawan bangsa, pahlawan revolusi, dan pahlawan dalam berbagai bentuk hidup. Tapi yang ketiga ya juga menetapkan sikap baru dengan mengajukan kritik terhadap kekurangan yang mesti diperbaiki. Dan ini semua dirampung menjadi suatu doa dengan keyakinan tentu tanpa Tuhan kita tidak akan mampu merealisasikannya. Oh, begitu ya, Pastor. Untuk warna liturgi yang membedakan warna liturgi kita dengan hari kemerdekaan itu apa ya, Pastor? Atau dengan hari raya lainnya, Pastor? Kan warna liturgi kita itu apa? Hijau untuk masa biasa, putih untuk pesta dan hari raya, merah untuk pesta, hari raya, dan peringatan para martir, dan Roh Kudus serta Minggu Palma. Karena Kristus Raja kita menjadi Raja dengan mengucurahkan darahnya. Maka Jumat Agung merah, Minggu Palma merah, dan turunnya Roh Kudus merah. Para martir Paulus dan Petrus merah. Kemudian ada ungu, itu tanda penyesalan, upaya perbaikan dalam masa prapaskah dan puasa, atau Advent, atau kalau ada yang meninggal dunia, kita kerap sebut misa Arwah. Nah, pada pesta atau hari raya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, warna kita putih. Putih itu selalu berarti Tuhan yang mulia. Maka Natal putih, Paskah putih, masa Paskah itu kan putih terus, kemudian Tuhan lebih menonjol. Maka tentu hari ini 17 Agustus ya kita pakai warna liturgi putih. Tadi pagi pakai baju merah, merah putih juga sih bisa. Oke, itu tadi mengenai warna liturginya, Pastor. Tapi kalau atribut-atribut lain yang mungkin akan digunakan di altar, adakah bendera atau mungkin nanti nyanyi pembukaannya haruskah dengan lagu Indonesia Raya gitu, Pastor?
Jadi pertama kita harus membedakan. Kalau slotnya liturgi itu berlakulah panduan liturgi, nyanyian, pembukaan, ordinarium, mazmur tanggapan, berlakulah aturan liturgi. Dan untuk seperti 17 Agustus sudah ada usulan nyanyian apa. Nah, tetapi masing-masing paroki dan komunitas diberikan kebebasan untuk kreatif dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Misalnya, ada orang pastornya maju dulu ke altar, lalu dinyanyikan Indonesia Raya. Baru dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan? Atau di puji syukur ada juga nyanyian yang sudah diakui oleh Komisi Liturgi KWI. Seperti betapa kita tidak bersyukur bertanah air dan subur. Nah itu. Lalu nanti sebelum berkat nyanyikan misalnya ada negeri, satu nusa, satu bangsa. Di tempat kita karena PUGP bertugas memudahkan supaya nyanyian misa ini bagus, mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Seperti berkali-kali juga pernik-pernik. Sejak saya pastor, saya sudah melihat bendera merah putih dan kuning putih di sekitar altar. Jadi yang dapat dipersoalkan kadang-kadang di sebelah kanan imam itu di samping altar diberikan bendera kuning putih, bendera kekausan. Lalu sebelah kiri merah putih. Lalu yang lain pernik-pernik yang mencerminkan negara, bangsa, kekayaan. Mirip-mirip rayuan kuda kelapa lah. Di Amerika, ini pengalaman 40 tahun yang lalu. Semua gereja yang seringan sepanjang tahun dipancangin bendera Amerika Serikat. Dan bahkan pada misa itu dinyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Jadi ya kita tergantung seperti apa. Pastornya kan hal-hal seperti ini kan mesti bijak lah ya. Bukan soal suka, bukan soal enak, tapi enak dan benar. Berarti belum tentu di semua paroki seperti itu ya Pastor, berdasarkan kebijakan paroki. Iya. Atau pastornya begitu baik hati, udah, ya up to you deh, up to you. Iya. Tapi jangan pikir terjadi di gereja kita seperti itu. Ya kan? Kan tidak akan terjadi seperti itu. Iya. Oh, ini pastor. Kalau nggak salah di gereja Santo Antonius Padua Timur di Jakarta. Nah, itu mereka ada merayakan hari kemerdekaan juga lengkap dengan bendera. Berarti itu sah pastor gitu. Itu yang tadi saya katakan, tergantung bagaimana pastornya menganimasi, bagaimana tim kerjanya, bagaimana seksi liturginya mengatur itu. Jadi misalnya pakai bendera di samping altar, lalu kemudian di tangga-tangga altar penuh dengan bunga merah putih atau vandel-vandel merah putih, ya tergantung kepada mungkin tahun depan kamu aja deh yang buat meriah. Ya kan? Boleh nanti. Tahun depan kan mulai sudah dari depan. Saya kan nuansanya sudah. Ya jangan kalau orang mau menikah di depan itu ada gempuran bunga mahal, pakai karpet merah. Ya, kenapa tidak? 17 Agustus tahun depan deh. Ya, tahun ini barangkali ya sudah tahu saya bicara lagi lah. Oke, pastor. Nah, jadi Pastor berhubungan juga dengan itu. Kan ada peraturan nih Pastor dari Vatikan gitu ya. Perlu dihindarkan katanya suatu perayaan Ekaristi yang hanya dilangsungkan sebagai pertunjukan
termasuk upacara-upacara profan agar nilai ekaristinya itu tetap murni katanya Pastor. Nah, itu gimana kita menanggapi? Pertama, waktu saya masih calon dan tahun-tahun pertama saya sebagai imam, ada istilah namanya misa kayu. Misa kayu. Namanya misa kayu. Kayu. Hau-hau. Misa hau-hau, misa kayu. Belum pernah dengar ya? Itu gimana Pastor? Boleh diceritakan Pastor? Sebelum orang ditabiskan menjadi imam, dia disuruh oleh pembimbingnya latihan memimpin misa. Jadi dia pakai semua, ada piala, ada tempat hosti, jadi semua itu kosong. Jadi latihanlah dia, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Kami sini terdekat, angkat piala lagi. Sebut misa kayak nggak enakan, nggak elok, sebut misa ejek-ejek kan. Jadi itu hal-hal seperti itu boleh karena mempersiapkan calon-calon imam itu supaya nanti kalau dia memimpin ya nggak lagi kaleng-kaleng lagi, sudah bagus, sudah hormat. Nah, yang disebutkan oleh petunjuk dari Kementerian Ibadah Suci itu ialah jangan campur-campurkan perayaan Ekaristi dengan tambahan-tambahan yang cenderung menyesatkan misa itu sendiri. Itu misalnya, jangan gampang-gampang pakai tambahan-tambahan yang belum pasti berkaitan dengan Ekaristi. Tidak ada show. Semua Ekaristi sebagai doa bersama. Jangan dicampurkan. Nah, karena itulah juga kita melihat kan Ekaristi kita sekarang semakin ditertibkan. Kan dulu kan panjang-panjang, prosesinya panjang-panjang, marilah macam-macam. Sekarang kita ikut TPE 2020. Perkawinan juga misalnya ditulis di situ penyerahan keluarga. Tidak wajib. Kembalikanlah kepada yang terakhir contoh. Jangan buat kebiasaan yang kebablasan. Misalnya pada misa perkawinan atau hari ulang tahun perkawinan, suami memberi komuni kudus kepada istrinya, istri memberi kepada suami. Dulu sempat dibiarkan. Nah itu antara lain hal seperti itu yang tidak boleh. Apakah tidak lagi yang melakukan? Jangan tanya saya, buka matamu. Yang jelas saya tidak akan melakukannya walaupun orang tersinggung. Misalnya, Pastor, kami sungguhnya, saya bilang kan, bukankah sudah selesai itu? Maka kamu datang ke gereja untuk menikah. Apa tambah-tambah? Ya enak. Tidak semua yang enak itu baik. Benar ya? Dan tidak semua yang baik itu enak. Benar juga ya? Nah, kita terus-menerus belajar. Jadi ada beda sedikit. Dan ini nanti Julius membawa kita kepada apa yang disebut inkulturasi. Inkulturasi. Mestikah pakai pakaian adat? Bukan itu mas. Inkulturasi menurut saya ialah, dan yang saya mengerti, supaya jiwa, spirit, dan darah daging saya ini ikut memuliakan Tuhan. Maka kita belajar dari orang Jawa dan orang India, kalau konsentrasi, sebenarnya orang Batak bukan begini loh. Kan begitu ya. Ya kan nanti kalau orang menari pesta itu kan. Oh iya. Itu sembah yang paling tinggi. Nah,
itulah yang nilai itu untuk orang lain aneh, untuk orang sini. Nah, itu bagian dari yang tadi Anda tanyakan Julius. Ya. Jadi boleh dong merayakan itu. Kita juga boleh merayakan pesta panen. Di bawah hasil panen, kemudian kita bersyukur, kita mohon berkat atas benih jagung, benih padi, benih ubi. Kita berkati. Bukan Tuhan, kita minta dari Tuhan dan oleh Tuhan. Oh, oke. Semakin seru ya Julius pembahasan kita ini. Semakin menarik, apakah perasaan saya saja atau iya kan semakin menarik ya Julius? Iya, semakin menarik ya. Nah, tadi itu penjelasan singkat mengenai kemerdekaan, apa itu bebas, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam misa perayaan kemerdekaan. Gitu teman-teman Kedan Katolik. Nah, selanjutnya, kalau kita tadi sudah bahas kulit-kulitnya nih, kita bakal masuk ke dagingnya ya Pastor dan Julius. Tadi kita hanya membahas tentang kemerdekaan, sekarang kita membahas tentang kemerdekaan beragama. Langsung saja Julius. Oke. Begini Pastor, apakah arti kemerdekaan itu sendiri sebagai seorang manusia terhadap penciptanya Pastor? Sebagai warga negara terhadap pemimpin negaranya gitu. Gimana Pastor? Kembali kepada awal, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, selalu ada yang terkuat. Pertama, kita tidak diikat, kita tidak dibelenggu oleh aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kekuasaan penjajahan membuat kita tidak merdeka. Kemiskinan membuat kita tidak merdeka. Kebodohan membuat kita tidak merdeka. Penyakit membuat kita terbelenggu. Nah, kebebasan dan tunai pertama ialah kemerdekaan dari itu. Jadi kemerdekaan dari kebodohan, kemiskinan, dari penderitaan, dari penyakit, dan juga kebebasan saya untuk menentukan kemana saya pergi. Lalu kemudian setelah saya memilih itu, saya mesti mempertanggungjawabkan kebebasan saya dengan patokan. Ada ukuran kebebasan itu, yakni satu, cara moral. Orang Katolik mengatakan kebaikan semua orang. Itulah alasan kebaikan yang berlaku untuk orang Katolik demi kebaikan semua orang, atau disebut bonum commune, kesejahteraan semua. Kedua, tentu yang terakhir mesti sepadan dengan kehendak Tuhan. Maka pasti kerap bertentangan dengan keinginan, dengan perasaan saya. Kalaupun ini sekarang terikat, saya merasa terikat karena saya memilih nilai. Sekali lagi ya, memilih nilai yang memang dipandang luhur dan paling tinggi. Cara moral dan etis, nilai kita adalah demi kesejahteraan umum. Mencuri tidak pernah demi kesejahteraan umum. Korupsi tidak pernah menjadi. Penipuan-penipuan untuk memenangkan caleg pun tidak pernah demi kepentingan semua orang. Karena ada ukuran timbangan yang terakhir, yakni kebenaran dari Tuhan. Dan kerap itu lebih memperberat lagi. Tapi itu sudah kita pilih. Dan itulah inti kemerdekaan. That is the kernel of freedom. And that is the real freedom. Liberty. Bukan lagi bebas dari, melainkan bebas untuk kesejahteraan umum, kemuliaan Tuhan.
mengenai bebas ya, merdeka itu bebas katanya. Jadi apakah kita itu sebenarnya sungguh bebas sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga Katolik? Karena kan Pastor, menurut saya nih ya, sebagai warga negara nih, kita juga masih terhambat dalam pembangunan gereja misalnya gitu ya Pastor. Dan sebagai orang Katolik tentunya kita juga terkendala jadinya untuk melaksanakan ibadah gitu. Kita mesti pertama sadar juga kan, atau salah satu cara kita sadari atau tidak kita sadari, kebebasan saya mungkin mengurangi kebebasan orang lain, dan kebebasan orang lain mengurangi kebebasan saya. Dan misalnya yang kita minta di republik ini ya, kita diberikan kebebasan beragama, sama semua diberikan hak untuk mendirikan tempat beribadah, hak untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin ibadah kita, hak untuk menggunakan tradisi dan liturgi kita. Tetapi sebagai gereja yang bagus, kita juga mesti sadar jangan menghalangi orang lain. Jangan lalu misalnya hari Minggu kita mau pesta, lalu kita tutup jalan Hayam Buruk. Karena kita mau nyanyi-nyanyi di situ, karena kita mau. Atau salah satu cara kebebasan kita itu juga dibatasi kebebasan orang lain. Satu. Yang kedua, yang kerap kita sebutkan kebebasan beragama ialah supaya negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua agama. Sangat menarik sih kalau Indonesia kan pejabat-pejabat sekarang kan salamnya kan salam semua agama. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om santi om, salam rahayu, macam-macam. Oke lah, udah enak lah itu di bibir. Manis, tapi maunya juga. Di mana kita bisa wujudkan damai sejahtera itu, ya, tentu berkaitan dengan liturgi kebebasan kita. Orang baik ngurus duanya. Makanya kalau kita kritik orang lain mengganggu kita, ya kita juga jangan mengganggu orang lain. Maka ketika kita misalnya prosesi Santa Maria, saya minta kepada semua petugas supaya permisi kepada lurah, kepada Kepling, mohon izin 20 menit kami akan membuat Anda maka Anda kalau nanti cari uang jangan pernah menutup jalan pakai ulus lalu minta sumbangan. Nah, itu kebebasanmu menindas kebebasan orang lain. Oh begitu Pastor. Nah tadi itu bebas sebagai orang Pastor. Nah kalau apakah gereja memiliki arahan dan harapan tentang kemerdekaan terhadap umatnya Pastor? Tentu ada. Cuma jangan lupa gereja itu sudah mempunyai rambu-rambu yang harus dipenuhi. Jadi kebebasan kita itu mesti sepadan dengan rambu-rambu, dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya ketentuan kita adalah hukum kanonik. Ketentuan kita ialah gereja sudah menentukan doa-doa yang hendak kita doakan. Jangan suka-suka ngarang doa. Jangan lancar-lancar memimpin doa. Tapi lalu segala-galanya disebut dan diterangkan. Kita panduan doa kita. Ada moral kita. Kita tidak bicara tentang orang lain. Orang Katolik mengatakan satu suami, satu istri, titik. Jangan bilang, ya tapi. Tidak ada tapi. Seperti kami, udah pilih jadi pastor. Jangan lalu pastor, lalu juga tidak menjadi pastor. Serentak, nggak bisa tuh. Itu bukan kebebasan. Kebebasan kita adalah pilihan kita yang kita sadari dalam rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh gereja.
Jadi misalnya kita punya hukum perintah Allah, kita punya perintah gereja, kita punya KHK, kita hukum gereja, kan ada semua. Jangan gampang-gampang juga memaafkan diri. Misalnya waktu puasa, aduh maaf, aku lagi lapar. Ya, jangan. Ya kalau mau puasa, ya puasa. Ya, tidak mau puasa, ya tidak mau puasa. Gitu. Ya. Nah ini bisa tidak disalah mengerti. Jadi kebebasan kita sesuai dengan rambu-rambu. Mengapa? Karena kita manusia terbatas. Kita bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang tanpa batas. Kita selalu yang paling rendah dari ini adalah menyesuaikan dengan etiket setempat. Setiap daerah mempunyai cara dia berbicara, cara dia bergaul. Ya kalau kita ikut itu, kita adalah orang yang bebas. Karena kita menghormati adat istiadat orang lain. Berhubungan dengan mereka, bukan berhubungan dengan saya. Ya misalnya ya kalau orang lain mengatakan bisa begitu di agama, itu urusan dia. Jangan dibanding ojo. Oke nih Pastor. Tadi kan kita udah bahas nih, bebas itu juga harus dibatasi oleh rambu-rambu gitu ya. Tapi ada nih kasus-kasus di mana orang itu melecehkan simbol gereja kita gitu. Nah itu gimana? Nah kan ada rambu-rambu. Iya. Disebut itu apakah ini masuk kategori pencemaran agama? Baik orang dalam maupun orang luar. Ya serahkanlah kepada ini. Karena gereja tidak pernah boleh menggebuki orang yang nggak boleh kita menggebuki orang yang melecehkan simbol-simbol keagamaan kita. Ya, karena ini sudah ranah pidana, serahkanlah kepada yang berwajib. Kan banyak contoh ya, Ahok, ya kan? Ya, bisa dikatakan bukan itu urusan sana dia lah. Ya, tapi yang penting kan yang berhubungan dengan kita berhubungan dengan orang lain ya. Selain kita kan masih ada hukum lain, hukum pidana, KUHP. Ada juga nih Pastor contoh lain. Iya Pastor. Menurut Pastor, bagaimana umat Katolik perlu menanggapi pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol agama? Seperti Daniel Mananta yang menyampaikan bahwa di korpus salib itu ada uncleaning spirit. Bahkan ada pemuka agama tertentu mengatakan bahwa korpus salib ada jin kafir. Itu bagaimana Pastor menanggapi? Saya tertawa saja. Kenapa itu Pastor? Ya kan kata dia itu. Pendapat dia ya. Kan bukan kata saya. Nah, kalau saya keberatan, itulah saya adukanlah dia ke yang berwajib. Dia melecehkan, dia menajiskan, dia mencemarkan agama. Ya, kalau kita tidak mau, ya sudahlah kita perbaiki, kita makin hormatlah. Kita mulailah orang-orang Katolik menghormati. Ya jangan dia pakai salib, tapi dia juga tukang begal. Salibnya gede-gede, nyopetnya juga nggak tanggung-tanggung kan ya. Jadi kita, nah itu. Pertama kita. Jadi kita pun, ya kalau pakai simbol-simbol benar lah. Membuat tanda salib dengan benar. Mau berlutut dengan benar. Mau menyambut komunion, menyambut dengan benar. Kalau diminta ini, jangan berisik. Kalau diminta marilah berdoa, jangan sibuk dengan handphone. Jadi lebih kepada yang kita. Ketika kita tidak sabar lagi, seperti yang Anda sebut tadi itu. Nah, kedua, kan kerap orang tidak tahu apa yang mereka katakan. Asal nyebut gitu ya. Contoh, ada orang yang menyebut Kristus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325. Enggak benar itu. Dia mengutip sedikit kebenaran. Apa kebenaran itu?
ada konsili pada tahun 325 bahwa Allah Putra itu sehakikat dengan Bapa. Bukan dilantik. Tapi ya, itulah kan cara orang mengkomunikasikan. Dirumuskan secara resmi. Tapi pengakuan itu sudah ada sejak awal. Sejak tahun 33. Ketika Kristus wafat, bangkit dan naik ke surga. Pada saat itu kita sudah dengan tandas mengakui Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lalu disebut dilantik menjadi Tuhan pada tahun 325. Oleh karena itu juga orang-orang Katolik juga mesti membaca sejarah lah. Ya, membaca sejarah dengan baik. Kalau tahu dikit-dikit, gak usah banyak ngomong lah kan. Ya, belajarlah terus. Never too old to learn. Ya. Saya jawab pertanyaanmu? Iya pasti. Itu berarti tadi berhubungan juga dengan bagaimana sikap kita saat agama kita itu dinilai oleh orang lain gitu ya Pak. Iya. Ya. Oke. Pertama, kalau orang lain menilai agama, kita pastikan dia tahu apa yang kita tahu. Oke. Kan itu persoalannya. Dia tahu sedikit, lalu seolah-olah itulah seluruh kebenaran. Dan itu mesti kita upayakan ya supaya kita pun bertumbuh ya. Mesti kan belajar ya. Belajar apa simbol-simbol yang mereka pakai. Dan kedua, memilih konten-konten yang benar. Tidak semua konten yang menarik itu benar. Kadang-kadang konten yang membosankan itu justru di situ sering kebenaran terdapat. Begini Pastor, slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Membayangkannya aja itu sulit Pastor. Kenapa slogan itu dimunculkan? Sebenarnya tentang apa dan tujuannya untuk apa gitu Pastor? Ya, ini perjalanan sejarah. Tapi dalam rangka 17 Agustus, baik di saya ingin mengatakan pertama, diksi ini berasal dari Uskup Agung Sugio Pranoto yang oleh negara, oleh Presiden Soekarno diakui sebagai pahlawan nasional. Mengapa? Karena antara lain Uskup Sugio Pranoto melaksanakan lobby internasional untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara baru. Mulai dari Vatikan, di mana ketemu antara lain Sri Paus, kepala negara Vatikan. Dan tentu dengan diplomasi itu, almarhum Uskup Sugio Pranoto menyampaikan bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Kedua, kenapa 100%? Dia ingin menjelaskan kepada orang-orang Katolik ini, walaupun kita minoritas dan dituduh agama kolonial, karena diwartakan dulu oleh para misionaris dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda, dan dari Jerman. Kita tidak menjadi orang Belanda. Kita tetap orang Indonesia. Jadi kita 100% Indonesia. Bukan 95%, lalu yang 5% Belanda. Kita bukan blasteran. Kita Indonesia asli. Asli 100% kita. Tapi pada saat yang sama, kita juga Katolik. Kekatolikan kita tidak kurang dengan kekatolikan orang Belanda. Kita juga mestinya 100% Katolik. Kebiasaan dan tradisi yang berlaku di seluruh gereja Katolik
berlaku di gereja di Indonesia. Karena itulah juga kita mengikuti pakaian-pakaian uskup itu kan. 100%. Ini cita-cita loh. Apakah kita sudah 100% Indonesia? Nah, kan orang katanya orang Indonesia ini beradab dan berbudaya. Yang cakap kotor banyak juga ya. Banyak juga yang curi, yang koruptor. Tapi cita-cita kita benar-benar 100% Indonesia. Dan sekaligus juga 100% Katolik kita ikuti. Ya jangan dikit-dikit protes, dikit-dikit. Kita makin lama makin tua kita mesti makin ini. Itu cita-cita yang luhur. Belum dicapai. Saya pun belum berani mengaku saya sudah 75% Katolik. Mungkin masih 25 saya. Siapa tahu. Sebagai orang Indonesia, mungkin sebagai orang Batak saya masih lebih dominan daripada sebagai orang Indonesia. Jadi itu cita-cita itu kan kita mesti bertumbuh, sama dengan menjadi dewasa. Kita makin lama makin dewasa. Cita-citanya bagus. 100%. Kita bukan orang Barat. Dan kita orang Katolik. Kita bukan. Sedikit-sedikit ke sana, sedikit-sedikit ke situ, sedikit-sedikit ke situ. Kalau dari sejarahnya sendiri, Pastor, pembentukan slogan 100% Indonesia, 100% Katolik ini, sejarah pembentukannya gimana? Kan tadi Pastor ada Itu menyinggung. Uskup Sugio Pranoto. Bagaimana beliau sesudah menjalankan diplomasi internasional, memperkenalkan bahwa negara Indonesia adalah negara berdaulat. Ke dalam kan, dia ingin menjelaskan siapa kita ini. Kita kan minoritas. Tapi dikatakan, sekalipun minoritas, kita mesti bermutu. Lihatlah, kalau dibandingkan dengan presentasi dulu itu, orang-orang yang Kasimo, menteri yang naik sepeda itu yang kita, kalaupun kita minoritas, kita tidak kalah loh. Kita tidak di bawah orang lain. Kita sama. Kita sama-sama orang ini. Dan beliau ingin memberikan kepada kita kebanggaan itu. 100% Indonesia, in the same time 100% Katolik. Oke, baik. Dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai slogan ini? Ada yang masih penasaran? Nah, ada tadi tuh Pastor rekan kita yang penasaran nih, perjuangan uskup dalam membentuk slogan itu 100% Indonesia, 100% Katolik. Perjuangannya itu gimana, Pastor? Nah, kembali ya, seperti saya katakan tadi, Uskup Sugio Pranoto adalah uskup Katolik yang pertama. Nah, kembali kan, dia kan juga harus pertama keluar, dia mesti mampu menunjukkan diri kita. Ke dalam dia mesti mampu membela kita. Sekali lagi yang saya katakan, untuk menjelaskan kepada pemerintah, kepada orang-orang Indonesia dari ribuan suku lain, kita orang Katolik adalah orang Indonesia. Karena dibilang ini adalah antek-antek penjajah. Bukan antek-antek penjajah. Kita 100% Katolik. Tetapi juga karena kita 100% Indonesia, tidak lalu kita lagi tidak menjadi Katolik. Kita juga 100% Katolik. Saya tidak berani pas uang ini ya, begini. Kalau kita seperti uang ini kan, uang dua sisi kenyataan yang sama. Yang di sini tidak pas ya, mungkin, tapi mungkin nolong. Sebelah sini ada gambar Soekarno-Hatta. Di belakang sana ada gambar Garuda Indonesia. Keduanya kan hanya satu tidak mungkin. Keduanya mesti ada. Dari kita 100% orang Indonesia, 100% orang Katolik. Oke, Pastor.
Saya juga ada pertanyaan ini, Pastor. Agama Katolik katanya dibawa oleh penjajah, Pastor. Berarti agama kita bukan agama. Bukan agama penjajah kah, Pastor? Kan tadi Pastor ada bilang tuh kan, Ya. yang tadi mengenai negara Belanda dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ada yang bilang kalau kita ini sebagai agama penjajah gitu. Nah, jadi gimana tuh tanggapannya, Pastor? Ada benarnya dalam arti yang membawa pewartaan itu kemari sering beriringan dengan kedatangan penjajah. Orang lain sering datang dengan para pedagang. Tapi itu bukan urusan saya. Ya, benarlah bahwa berbarengan dengan, tapi bukan penjajah itu yang mengajarkan. Persoalannya adalah kerap, tanda petik, kekuatan kolonial itu didampingi oleh penasehat rohani. Yang pertama-tama dulu mereka bertugas untuk membina rohani, memimpin ibarat kita, memimpin misa untuk orang-orang ini. Dia penjajah? Tidak. Tapi memang yang dibinanya adalah kelompok penjajah itu. Ya, tentu dia inginnya mau mengatakan, ingat sabda Tuhan, ingat pesan Tuhan. Nah, lalu pastor yang mendampingi mereka itu juga mempunyai kewajiban. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarilah segala bangsa. Jadikan mereka menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya beritahukan kepadamu bagaimana sejarah paroki kita ini. Sejarah paroki kita ini dulu. Untuk menjadi buruh, tukang cuci, dan tukang setrika pegawai-pegawai Belanda di perkebunan tembakau dan perkebunan sawit. Didatangkan orang-orang Tamil dari India Selatan. Sisa-sisanya yang itu. Kan? Maka orang ini yang pada waktu itu adalah kebanyakan orang-orang Katolik yang tinggal di kampung Kristen Katolik Center sekarang, mereka perlu dididik. Maka pastor di sini, Van Loon itu meminta suster-suster Santo Yosef untuk mengajar orang-orang Tamil itu. Mengajar nyuci, mengajar nyetrika untuk orang-orang Belanda. Dan mengajar anak-anak mereka. Lalu kemudian diminta Pastor James dan Pastor Anthony untuk memelihara orang-orang Tamil di sini. Bukan karena penjajah. Orang ini didatangkan sebagai buruh untuk suaminya kuli di perkebunan tembakau dan sawit. Istri mereka nyuci pakaian. Jangan bayangkan nyuci seperti sekarang. Dulu kan air sangat sedikit. Maka suster-suster ini dulu, mereka juga mendidik orang-orang yaitu nyuci. Nyuci pakaian, terutama spray orang-orang Belanda itu. Lalu nyetrika. Karena yang memberikan warta itu datang dari sana, disebut penjajah. Tapi sebenarnya kan agama kita berasal dari Israel, dari Yerusalem. Kita tidak pernah dijajah Yerusalem, tapi dari Yerusalem ke Yunani, dari Yunani
ke Roma, dari Roma ke Belanda, ke Jerman, sampai ke Inggris dan ke Amerika. Dan kemudian karena mereka mau cari duit kita, mau mengambil pala, mau mengambil tembakau, sawit, ya mereka kan. Nah, supaya kan ini juga manusia yang penjajah ini kan, mereka dilayani ajaran agama. Lalu mereka juga ikut ke kita. Nah, karena itu pelan-pelan kita menjadi orang Katolik. Cuma dulu ya, saya ini beritahu kepada kami ya, ada aturan Belanda dulu, di mana sudah masuk Katolik, Protestan jangan masuk. Di mana sudah masuk Protestan, Katolik jangan masuk. Maka lama NTT hanya Katolik. Lama di Tapanuli hanya Protestan. Tahun 34 baru Katolik boleh. Tahun 34 baru Katolik boleh ke Baligi untuk pertama sekali. Ya. Penjajah dia tidak. Bukan dia pastor, tidak ada hubungannya lagi dengan penjajah. Tapi kan biasalah kalau bermusuh kan biasa cari-cari Salah. Iya. Oke. Ya. Nah, itu tadi kita udah bahas mengenai sejarah dari 100% Katolik, 100% Indonesia, hingga bagaimana sejarahnya paroki ini jadinya ya, Pastor ya. Iya. Bahwa ini bukan untuk kita ini dulu, Iya. untuk mereka. Iya. Sekarang udah tidak kelihatan lagi kan? Udah banyak orang Cina, orang Jawa di sini kan. Oke. Iya. Orang Santo Paulus. Sebagai penutup nih Pastor, Ya, oke. pertanyaan merangkum semua pertanyaan yang tadi itu. Kami sebagai OMK orang muda Katolik, gimana sih kami supaya bisa eksis terhadap slogan 100% Katolik, 100% Indonesia? Gimana tuh Pastor? Kegiatan apa yang harus kami lakukan gitu? Filosofinya dulu pertama cintai agama Katolik. Ya. Cintai betul, cintai ajarannya walaupun tidak enak, membosankan. Nyanyi juga tidak hoga-hoga. Itulah spiritualitas kita. Cintai itu. Sesudah kamu mencintai itu, terus menerus menambah informasi atau insight. Jangan gampang mendengar YouTube dari yang terkenal itu. Kalau mau baca YouTube, bacalah misalnya Katolisitas ORG atau Iman Katolik. Bisa tidak salah. Nah, itu dia. Tetap belajar. Lalu yang kedua, kalau ada kesempatan pembelajaran, datanglah. Ya gitu ya. Jangan selalu cari alasan, kami nggak diundang. Satu. Yang kedua, sibuk bimbel. Padahal tak jelas entah kemana-kemana. Kan? Itu kita mesti mencari. Saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, kemerdekaan itu tak pernah diberi. Kemerdekaan itu harus direbut. Oke. Kedua, kekuasaan itu juga tak pernah diberi. Kekuasaan itu mesti direbut. Sama seperti kamu merebut. Kalau ada pertemuan separoki, kan kamu yang merebut. Supaya misinar restasi itu juga sedikit terpinggir. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar, Pastor. Itu contoh-contoh kecil. Memang begitu. Itu eksis. Maka cari. Lalu carikan sesuatu yang menarik. Jangan yang sibuk-sibuk itu lagu-lagu vokal grup. Carikanlah sesuatu yang misalnya kan pada suatu saat hari kamu menyapu 2-3 rumah warga di Santo Paulus yang sudah tua, paling miskin, mencoba menyapu seperti itu. Lalu kita akan nanti orang menghargai. Dan ketika orang menghargai, mereka mendoakan kita. Dan ketika mereka mendoakan kita, jalan kita semakin lurus dan gampang. Oke. Ya. Tadi sudah kita dengar ya, Saudara Kedan Katolik,
beberapa penjelasan, bukan beberapa lagi, bahkan sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh Pastor Paulinus, dan bahkan menambah informasi juga secara pribadi kepada saya dan Julius tentunya ya. Kami berharap agar informasi ini juga dapat berguna bagi para keadaan Katolik dan para orang tua di rumah. Nah, tadi juga Pastor sudah menyebutkan ya kalau nanti kita akan melakukan misa kemerdekaan di paroki Santo Antonius Padua Hayong berbeda. Iya, jadi buat keadaan Katolik yang pinisirin atau penasaran ininya, boleh aja datang. Kami tunggu di sana untuk menyaksikan bagaimana sih kemeriahan misa kemerdekaan kita. Oke, mungkin segitu aja ya Pastor. Terima kasih sudah bersedia datang ke Ya, sini. Terima kasih Pastor. Jangan bosan-bosan kalau misalnya kami undang kembali. Ini saya sudah mengajar Anda banyak ya, lumayan ya. Oke Pastor. Oke. Ya. Sampai jumpa kembali para keadaan Katolik di pertemuan podcast selanjutnya.